ketika kita mau mengambil kesimpulan itu tidak cukup dengan hanya 1 atau 2 ayat saja, ya. Jadi kita harus melihatnya itu secara keseluruhan lah. Penggunaan di dalam Quran itu antara Masya Allah dengan Subhanallah. Nah, kalau kita katakan kaum muslimin umumnya terbalik menggunakan Masya Allah dan Subhanallah, ya, sebetulnya di dalam Quran sendiri penggunaan Subhanallah itu ada kalanya untuk yang baik, ada kalanya untuk yang tidak baik. Ada kalanya untuk yang ya. Lagi ngaji. Jadi sebentar ya, Bu. Jadi di dalam Al-Quran sendiri penggunaan Subhanallah dan penggunaan Subhanallah itu sendiri sebetulnya ada kalanya untuk yang baik, ada kalanya untuk yang tidak baik gitu. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa kita terbalik menggunakan Subhanallah. Kenapa untuk yang baik Subhanallah, untuk yang buruk Masya Allah, ya kan? Karena di dalam Quran sendiri justru kalau kita baca ayat-ayat Allah itu banyak juga digunakan Subhanallah itu untuk yang baik gitu, ya. Katakanlah untuk yang tidak baik, ya, untuk yang tidak baik misalnya dalam surat Az-Zumar, ya, dalam surat Az-Zumar ayat 4, ya, Bapak Ibu bisa catat ini. Az-Zumar ayat 4, di situ ada firman Allah, lau aradallahu ayyattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Seandainya Allah mau mengambil seorang anak, ya, anak Tuhan lah katakan, maka dia tentu akan memilih dari makhluk-makhluk yang diciptakannya, yang dia kehendaki. Artinya Allah bebas mau milih kalau memang mau gitu, ya. Nah, tentu ini hal yang tak baik. Maka di ujung ayat itu subhanahu, ya. Artinya Allah mengambil anak itu tidak mungkin. Subhanahu, maha suci Allah. Ya, artinya tidak mungkin Allah melakukan itu. Allah maha suci dari hal-hal seperti itu. Nah, ini kan konteksnya memang buruk lah, ya, berbicara tentang sesuatu yang tidak baik. Maka ayat ini menggunakan Subhanallah. Tapi kalau kita baca ayat yang lain, misalnya surat Al-Baqarah ayat 32. Ya, Al-Baqarah ayat 32. Ibu, Bapak Ibu bisa catat ini. Ya, di situ malaikat-malaikat berkata ketika mereka diminta oleh Allah untuk menceritakan kepada Allah apa saja nama-nama dari benda-benda itu, mereka berkata kami tidak punya ilmu, ya, mereka tidak bisa. Maka kata mereka subhanak, ya, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, ya, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Artinya di sini sesuatu yang menunjukkan kekaguman, ya, kekaguman terhadap apa yang telah dimiliki oleh Adam, ya, sebagai hamba Allah yang telah dikaruniakan Allah ilmu yang begitu banyak, sehingga malaikat merasa tidak merasa kagum dengan ilmu itu, dan sekaligus merasa mereka tidak seperti Adam lah, ya. Jadi di sini tidak ada hal yang buruk, justru ini sesuatu yang baik gitu, ya, bahwa mereka mengagumi ilmu yang dimiliki oleh Adam karena mereka tak punya ilmu gitu. Itu, ya. Jadi artinya dalam hal ini subhana itu untuk hal yang baik, bukan untuk hal yang buruk. Kemudian surat Al-Isra ayat 1, ya, firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya. Nah, ini kan ayat yang populer berbicara tentang Isra Mi'raj, sesuatu yang sangat luar biasa, ya, yang menakjubkan. Maka untuk itu Allah memulainya dengan kata-kata subhana, maha suci. Artinya kan sesuatu yang menakjubkan itu juga digunakan untuk menggunakannya dengan kata-kata subhana, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga surat Ali Imran ayat 191. Ya, Ali Imran ayat 191. Di situ ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya, ayat ini berbicara tentang ketika kita disuruh Allah untuk mentafakuri kejadian alam ini, apa yang ada di langit dan di bumi. Lalu kita berzikir kepada Allah, ya, mengingat Allah dengan segala hal yang kita lihat itu, kita ingat dengan Allah. Sambari mengatakan pada akhirnya, ya Tuhan, ya, ya Tuhan kami, semua ini tidaklah kau ciptakan sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Artinya sebuah ungkapan kekaguman terhadap apa yang Allah ciptakan itu. Nah, jadi
ayat-ayat ini kalau kita baca bisa kita fahami sebagai bentuk kekaguman. Jadi artinya tidaklah juga bisa berkata bahwa kita terbalik menggunakan subhana atau masya Allah. Ya, subhanallah dengan masya Allah. Kenapa? Karena di dalam Quran sendiri subhanallah itu juga digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Dan satu lagi, ya ini selalu kita baca ketika kita selesai taklim, kita membaca doa kafaratul majlis gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Nah, itu kan awalnya menunjukkan kekaguman ya, sesuatu yang baik lah. Karena apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Artinya saya mau katakan bahwa ini semua kembali kepada penafsiran ya, kepada pemahaman kita terhadap apa yang ditampilkan oleh Quran. Ya, sehingga jangan langsung memvonis bahwa ini salah, itu salah, ini terbalik, ini yang benar. Apalagi kalau sudah berkata ini sesat atau tidak, tentu itu tidak baik. Ya, itu semua kembali kepada pemahaman, penafsiran. Tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Ya, sejauh kita memahaminya dengan benar, maka di situ bisa kita ambil kesimpulan yang benar. Jadi saya lebih cenderung memilih bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diamalkan oleh sebagian besar kita kaum muslimin dalam penggunaan masya Allah dan subhanallah itu sebetulnya tidak salah-salah amat lah gitu ya. Itu semua kembali kepada penafsiran. Nah itu yang berkaitan dengan masya Allah. Kemudian ayat yang selanjutnya kita selesaikan dulu ini. Ya wa uhita bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Baik, sebelumnya ada sedikit yang tertinggal kaitannya dengan masya Allah. Saya takut lupa ini. Ya, Bapak Ibu mungkin ingat perdebatan tentang insya Allah ya. Insya Allah itu diperdebatkan cara menulisnya. Ya, apakah dengan INSY atau INSH? Oke lah, kita mungkin sudah clear dengan itu. Ya, itu hanya sebetulnya masalah transliterasi, ya, pemindahan aksara dari Arab ke Indonesia. Nah, sebetulnya kenapa kita tak berdebat juga dengan Masya Allah ini? Ya, Masya Allah ini juga kan sebetulnya kalimatnya sama. Ya, ini Masya Allah ini kan sebetulnya sama kalimatnya. Masya Allah. Sya-nya itu kan sama dengan insya yang ada di dalam insya Allah. Jadi, kenapa kita nggak perdebatkan itu? Masya Allah ini sebetulnya yang benar adalah MASHA gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya kita kadang-kadang terlalu pinter gitu. Jadi ada yang sebetulnya perlu kita persoalkan malah tidak dipersoalkan gitu. Jadi itu perlu kita ini saja ya, ini sekedar tambahan saja. Baik, kita lanjutkan kelompok ayat terakhir ini 42 dan 44 ya. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat terjemahannya. Dan dibinasakan harta kekayaannya. Lalu segera dia segera ia membolak-balik telapak tangannya terhadap apa yang ia telah belanjakan. Sedang ia roboh bersama atap-atapnya. Dan dia berkata, duhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Nah, inilah akhir dari nasib yang diterima oleh orang kafir tadi. Apa yang terjadi kepada dirinya? Nah, ini diceritakan dalam ayat ini. Ya, menunjukkan bahwa apa yang diduga oleh temannya yang muslim itu, temannya yang beriman tadi, terbukti kebenarannya. Dan dibinasakan. Ya, tentu yang dibinasakan oleh Allah, harta kekayaannya berupa kebun-kebunnya hancur, kekayaannya punah, keluarganya bepergian, meninggalkannya, ya, anak-anak buahnya sudah pada tidak ada.
lalu dia segera membolak-balik telapak tangan itu menunjukkan penyesalan lah, ya, menyesal. Kemudian apa yang sudah dia gunakan kepada apa saja yang telah dia gunakan hartanya selama ini, sedangkan dia roboh bersama atapnya, artinya menunjukkan semua hartanya itu ambruk lah ya, semua kekayaannya hilang. Dan ketika itu lalu dia berkata dalam bentuk penyesalannya, sekiranya dulu ya aku tidak mempersekutukan Tuhanku. Ya seperti yang disarankan oleh temannya itu. Kenapa engkau mengkufuri? Mengapa engkau kufur terhadap kejadianmu? Padahal dialah yang telah menciptakanmu. Nah kalau seandainya aku dulu terima, nah itu menunjukkan penyesalan. Dan tentu saja tidak akan ada gunanya. Ya penyesalan selalu datang terlambat. Ya, dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Ya, itu menunjukkan kesedihannya lagi. Setelah hartanya ambruk, setelah kekayaannya hancur, tidak ada lagi, maka tidak ada orang yang mau menolongnya. Ya, selain Allah. Artinya seseorang kalau sudah orang-orang sombong yang ambruk itu, ya tentu tidak akan ada yang mau menolongnya lagi. Dan siapa yang bisa diharapkan ketika itu? Hanya Allah lah. Itu pun kalau dia sadar. Dan saking lemahnya kondisinya ketika itu, sampai-sampai dia mengatakan bahwa sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Jadi dia membela dirinya saja dia sudah tidak sanggup, apalagi melindungi yang lain. Maka ayat terakhir, ayat 42 dikatakan, hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah pertolongan itu hanya dari Allah. Jadi seambruk-ambruknya seseorang, dia masih punya Allah kalau mau dia minta tolong kepada Allah. Ya, biasanya kalau kita sudah jatuh, susah cari teman. Ya, susah cari penolong. Ya, nanti kalau kita lagi senang, ya banyak yang dekat ke kita. Tapi kalau sudah kita jatuh, maka orang-orang pada pergi, di saat itu Allah masih ada. Nah, seharusnya ketika kita sedang bahagia dan senang, kita dekat kepada Allah supaya ketika kita susah, bukan berarti Allah menjauh, kita nanti akan merasa malu untuk dekat kepada Allah. Disitulah akhirnya kita jauh ya. Jadi kenapa? Karena Allah lah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik penentu masa depan. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa baca bagaimana akhir dari sebuah kesombongan. Ya, bahwa orang-orang yang sombong itu pada akhirnya akan mengalami kondisi yang sangat buruk. Sehingga wajarlah Allah sangat melarang kita untuk bersikap sombong terhadap apa yang sudah kita dapatkan. Semua itu adalah karunia Allah. Semua yang kita dapatkan itu adalah rezeki dari Allah. Sehingga kita tidak bisa, bagaimana mungkin kita bangga kepada orang lalu melupakan Allah. Ini yang perlu kita lihat. Kemudian kita lihat juga bagaimana penyesalannya, bahwa kenapa dia tidak mengikuti kata-kata temannya, supaya jangan menyekutukan Allah. Ya, padahal bukan berarti temannya itu musyrik sebetulnya, tidak. Ya, temannya itu bukan musyrik. Artinya dia masih mengakui ya adanya Allah gitu ya, dan dia tidak musyrik itu artinya dia mengakui Tuhan selain Allah, tidak. Ya, dia masih beriman. Sebetulnya dia percaya kepada Allah. Cuman dia melupakan dan mengabaikan Allah. Jadi itu sebagai bentuk kemusyrikan juga namanya. Ya, orang-orang yang memiliki orang-orang yang sombong itu bukan dia lupa kepada Allah, bukan dia tak beriman kepada Allah, dia tetap beriman, tapi karena dia lupa, mengabaikan Allah, bahwa apa yang dia miliki itu adalah karunia Allah, maka disitulah dia disebut dengan kufur. Ya, itulah bedanya antara iman dan kufur. Kalau iman mengantarkan orang untuk mensyukuri nikmat Allah, sedangkan kekufuran menghantarkan orang semakin durhaka dengan segala nikmat Allah. Nauzubillah. Saya kira ini yang bisa kita ulas dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Silakan kita diskusikan. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, silakan kita sampaikan. Kok ada yang pakai jilbab, siapa tuh? Silakan. Mau tanya nih. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Bisa juga diketikkan melalui chat. Bapak Ibu kalau suara mikrofonnya berisik tolong dinonaktifkan dulu ya. Tolong dinonaktifkan dulu kalau suara mikrofonnya berisik.
Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Hasan, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Silakan. Ada pertanyaan sedikit, Pak. Silakan. Banyak juga Ini nggak apa-apa. Nah, ini Banyak juga tak apa-apa. Lanjut, Pak Hasan. Sejauh apa perbedaan antara sombong dengan ujub, Pak? Oke. Juga. Ya. Kalau Udah? ujub kan artinya Ya. dalam diri kita sendiri, dalam hati. Jadi sejauh apa istilahnya rasa syukur kita itu memang kadang-kadang sebagai manusia, Ya. ya kan? Manusia itu kita tentu ya ada tersirat sedikit namanya ujub lah ya. Ya. Walaupun kita berusaha tidak mengeluarkannya. Baik. Sehingga artinya kan orang memang menganggap kita tidak sombong karena kita tidak mengungkapkannya. Ya. Tapi kan itu artinya dari diri kita sendiri. Jadi sejauh apa artinya rasa syukur kita ya dengan yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri gitu loh, Pak. Baik Pak Hasan. Nah, berkenaan dengan ujub dan sombong dan ujub. Itu tadi ya pertanyaannya ya. Jadi begini, sombong itu bahasa Indonesia, ujub itu bahasa Arab. Ujub itu pada dasarnya artinya adalah kagum. Ya, kagum. Jadi sedangkan untuk sombong bahasa Arabnya itu adalah takabur. Jadi ada istilah yang begitu kita terjemahkan menjadi menjadi bias gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada istilah asalnya menjadi jelas gitu ya. Nah, ujub itu kagum kepada diri sendiri, bahwa dia merasa hebat gitu ketika dia bandingkan dirinya kepada orang lain gitu. Nah, itu muncul ketika kita membandingkannya kepada orang gitu. Kalau rasa senang dengan apa yang kita lakukan tidak ada bandingannya dengan orang, itu hal yang malah dibolehkan gitu. Itu dibolehkan. Misalnya gini, Bapak sholat nih, ya, Bapak sholat malam atau sholat sunnah lah katakan. Kalau yang wajib tak perlu dibanggakan karena semua orang mengerjakannya kan ya, iya kan. Nah, untuk hal yang sunnah lah, misalnya kita rajin puasa, kita rajin baca Quran, kita rajin sholat malam, ya, kita rajin bersedekah dan sebagainya. Nah, lalu kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan tanpa membandingkannya dengan orang. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu sesuatu yang dibolehkan dan itu wajar gitu. Perasaan yang wajar dalam diri seseorang ketika dia merasa senang sudah bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh agama. Tapi ini di sini masuknya nanti ujub itu. Tapi begitu dia merasa lebih baik, lebih soleh dari orang lain karena dengan amal-amal tadi, disitulah dia kena ujub. Jadi dengan setelah dia melakukan sholat malam, alhamdulillah, bahagia dia, senang dia. Tapi begitu dia lihat orang, tak kayak si Fulan, kalau dibanding dengan dia, aku akan lebih baik. Dalam hati, maka itu namanya ujub. Nah, di mana kesombongan? Kesombongan itu ketika terungkap. Jadi secara zahir terungkap melebihkan diri di hadapan orang, apalagi sampai merendahkan orang lain. Nah, seperti pemilik kebun tadi, aku punya kebun loh, kamu kan enggak gitu. Aku rajin puasa, kamu tidak. Itu udah sombong namanya. Jadi kalau ujub ketika dua-duanya ketika kita membandingkannya kepada orang lain, baik ujub maupun takabur. Tapi bedanya kalau ujub masih di dalam diri kita, belum terucap, ya, belum ternampakkan dalam sikap dan perilaku, tapi kalau takabur sudah muncul dia ke permukaan. Disitulah bahayanya. Dan tipis sekali bedanya itu antara rasa senang dengan ujub. Makanya hati-hatilah dengan perasaan itu, ya, karena setan itu halus sekali dia jebakannya. Ya, oke. Saya kira begitu, Pak. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Tentang apa tadi, Pak?
begini Pak, istilahnya kita juga dianggap tidak boleh merasa ujub tadi. Oke. Walaupun hanya hati gitu. Rasa senang kita tadi, rasa bangga diri kita tapi itu adalah perbuatan yang tidak dianggap tidak baik. Ya, jadi memang kedua-dua sifat ini adalah termasuk sifat yang tidak baik ya, yang dianggap jelek ya, dianggap jelek oleh agama. Baik ujub maupun takabur dianggap jelek. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sifat yang saling berkesinambungan gitu. Ya, saling berhubungan. Ketika orang takabur itu sebetulnya sudah diawali dari ujubnya. Makanya dari ujub kita sudah dilarang sebetulnya. Nanti pada suatu saat ketika kita ujub, ujung-ujungnya nanti takabur gitu. Makanya itulah bahayanya ujub itu. Saya kira itu. Baik, makasih Pak Ustaz. Baik. Silakan, ada lagi? Makasih Pak Hasan. Yuk. Ya, ada lagi? Silakan, Ibu, Bapak. Ya udah, udahin. Udah makan. Hari ini ada Ya kok hilang ya? 31 orang. Ibu Sri ada ini saya lihat nih. Oh ini. Bu Sri ada temannya dari Malaysia itu, Bu Asmawati. Wah ini Ibu dia. Sri. Ya, siapa yang nanya? Silakan. Ibu Sri Suwartini, silakan. Yo, ini yang hadir Ibu Ati ya. Ini. Pak Adi. Silakan Pak Sam. Apa kabar? Semua sehat? Tuh, mohon maaf ini. Ya, silakan. Kenapa buyung? Seperti ini. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu. Bu Sri. Bu Sri mana nih? Bu Sri Suwartini, Bu Haji Riyadi. Silakan. Srinya banyak. Banyak saya lihat ini. Bu Sri ya, Sri Medan ada, Sri Jawa Tengah ada. Silakan Ibu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Apa ya? Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa ya Ustaz? Dari kisah kedua pemuda tadi Ya. yang apa? Mukmin mendapat limpahan rezeki yang sedikit, sedangkan yang kufur kan mendapat rezeki yang lebih banyak, harta yang lebih banyak, hadiah dari Allah lebih banyak. Ya. Apakah itu termasuk ujian Ustaz? Baik. Jadi gini. Baik, itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, penjelasannya itu sebetulnya mau mengatakan bahwa kenikmatan duniawi itu tidak selalu diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh. Ya, sebaliknya kemelaratan itu tidak selalu diderita oleh orang-orang yang tidak soleh gitu. Boleh jadi terjadi sebaliknya. Ya, orang-orang yang tidak saleh, yang kufur, nikmat, malah dia mendapat nikmat yang begitu banyak. Justru dia mendapat nikmat yang banyak. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa ya orang-orang yang saleh itu pasti mendapat nikmat dalam arti kenikmatan duniawi semata gitu. Ukurannya bukan itu gitu. Itu yang pertama. Maka kita lihat dalam kisah ini justru orang yang tak soleh ya digambarkan dia memiliki kekayaan yang banyak. Walaupun akhirnya dia kemudian mengalami kemelaratan ya, artinya kekayaannya itu hilang.
Ya, itu disebabkan kesombongan. Tadi kan diceritakan dia sombong dan sebagainya. Nah, maka sebaliknya orang yang soleh tadi justru tidak mendapatkan seperti yang didapatkan orang yang tidak soleh itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, di manalah titik persoalan orang yang tidak soleh itu sehingga dianggap dia durhaka kepada Allah dengan nikmatnya ketika dia menganggap, nah ini sebuah anggapan yang paling fatal ya, ketika dia menganggap bahwa tanda Allah ridho dengan seseorang, tanda Allah sayang kepada seseorang adalah ketika Allah beri kenikmatan duniawi. Itu yang bahaya. Ya, itu yang bahaya. Jadi kalau dia menganggap bahwa ukuran keridhoan Allah terhadap seseorang itu ketika Allah memberikan kepadanya nikmat dunia. Ya, jadi misalnya gini, dia melihat ada orang yang sholat rajin, sholatnya rajin dan sebagainya, tapi hidupnya susah. Lalu dia bilang apa? Itu tandanya Allah nggak ridho gitu. Ini kan bahaya gitu. Artinya dia menjadikan dunia materi itu sebagai ukuran ya keridhaan Allah. Nah, itu yang itu dari mana kita fahami kalimat itu? Dari mana kita fahami kata-kata itu? Dari ayat yang menyebutkan bahwa, mari kita lihat ayatnya tadi, ya. Ayat 34. Ayat 30 Rabbi yang itu tadi, yang mengatakan bahwa wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba, ya kan? Artinya dia tak percaya kiamat, tapi walaupun kalau kiamat katanya, kalaupun kiamat nanti, maka dia pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari yang sekarang. Ini seolah-olah dia yakin betul dia diridhoi Allah gitu. Sehingga kalaupun kiamat nanti, dia pun tetap mendapatkan nikmat, bahkan lebih baik daripada itu. Ini kan bahaya gitu. Nah, di sinilah kesalahan orang itu. Ya, di sinilah puncak kesombongannya sehingga Allah menghukumnya. Ya, jadi bukan karena semata-mata kesalehan atau tidak saleh. Nikmat dunia itu bisa didapatkan oleh siapapun yang berusaha menempuh cara-cara sesuai dengan hukum-hukum alamnya. Ya kan? Siapa yang berusaha akan dapat, siapa yang tidak, tidak. Itu hukum dunianya, sunnatullah. Tapi bahwa setelah dia dapat, menjadikan dia taat atau tidak, disitulah diukur iman dan kufurnya. Jadi semata-mata mendapatkan nikmat dunia itu tidak dijadikan sebagai ukuran keridhaan Allah. Itu yang menyebabkan orang itu menjadi durhaka kepada Allah. Begitu, Ibu. Baik, Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Yuk. Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Ustaz, ya. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang sombong? Jadi dia itu sombong terus, apakah kita balas dengan kesombongan, Ustaz? Ya, ada ungkapan yang populer bahwa kalau orang sombong maka lawanlah dengan kesombongan. Ya, lawanlah sombong dengan sombong, lawanlah ketawaduan dengan lebih tawadhu lagi. Sebetulnya itu berbahaya, ya. Itu berbahaya. Ketika kita melawan kesombongan dengan kesombongan pula, takutnya nanti kita yang kebablasan gitu. Ya, orang yang sombong itu sudah taubat, kita masih terus saja sombong gitu. Jadi sebetulnya itu tidak bisa diterapkan dalam setiap keadaan lah. Ya, janganlah kita selalu berprinsip bahwa kalau sombong maka balas dengan sombong. Tunggu dulu gitu lah, lihatlah situasinya gitu. Ya, kenapa? Karena item kesombongan itu kan bisa beda-beda. Apa yang disombongkan itu kan bisa berbeda-beda, bisa bermacam-macam gitu. Boleh jadi dia sombongkan hal lain, lalu kita sombongkan hal lain. Jadi apa gunanya? Ya, orang tak bisa juga meredam kesombongan orang itu. Karena apa? Karena dia sombongnya hal lain, yang ini sombongannya lain lagi gitu. Jadi istilahnya ada orang sombong kena jago betinju, lalu dibalas kesombongan oleh seorang pelari yang nggak nyambung gitu. Akhirnya dua-duanya sombong gitu. Jadi hati-hati kita. Jadi maksud saya lebih aman, ya lebih aman seperti apa yang ditampilkan dalam ayat itu. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika orang itu tetap bersikap lemah lembut terhadap kesombongan itu, mengingatkan, menasihati, tanpa harus membalasnya dengan kesombongan, itu yang lebih jelas ditampilkan, itu yang lebih jelas diajarkan oleh Quran. Ya, jadi bersikap sombonglah terhadap orang yang sombong itu tidak bisa diterapkan dalam setiap keadaan. Dalam keadaan tertentu justru bisa menjebak kita, bisa menjadi bumerang.
Ya, justru kitalah yang terjebak kepada kesombongan itu, yang awalnya mau balas malah enggak gitu. Makanya menarik apa yang dikatakan dalam ayat tadi, ketika orang tadi begitu jengahnya dia, jengah ya, Bapak Ibu tahu istilah jengah ya. Jengah itu kan kalau orang sini bilang enak gitu. Ya, misalnya kalau kita bersama orang dalam sebuah pertemuan atau ngumpul, dia terus membanggakan anaknya, kerjaannya, bininya, keluarganya, hartanya. Kan nggak enak gitu ya. Dalam perbincangan tuh kita dengarin orang yang sombong begitu. Nah, apa perasaan namanya itu? Jengah ya? Muak lah. Kalau orang Medan bilang muak. nah, tapi ayat itu bercerita itulah yang dialami oleh teman yang muslim tadi. Ya, keadaan itulah yang dialaminya, dibawanya ke kebun, diceritakanlah ini aku punya itu. Lalu dia bilang kau kan nggak punya kan? Kau kan nggak punya kan? Kan menjadi nggak enak. Tapi orang itu tetap santun. Dia bilang, ya walaupun aku tak punya, tak mengapalah gitu ya. Kenapa? Karena itu kan semua karunia Allah dan Allah Maha tahu ke siapa yang dia berikan untuk siapa gitu. Kan begitu? Jadi itu yang menjadi pikirannya sehingga dia tidak merasa perlu membalasnya. Karena dia apa? Karena dia sadar apa yang didapatkan itu kan semua karunia Allah. Nah, itu sikap yang pertama ya. Lalu kemudian mendoakan dan berdoa ya mudah-mudahan aku dapat yang lebih baik dan seterusnya. Itu yang diajarkan. Jadi saya mau katakan bahwa ada banyak nasihat terhadap untuk kita terhadap orang-orang yang sombong, bagaimana cara menghadapinya, maka saran saya kita bisa amalkan seperti ayat inilah. Kalau memang kita tak suka mendengarkan kesombongannya, udah tinggalkan majelis itu gitu. Ya tak usah kita bersama dia, atau kita aktifkan telepon, atau kita aktifkan recording, ya kita taruh di depan dia, saya rekamkan saja ya, saya mau pergi sebentar gitu, biar puas juga dia gitu. Karena orang yang sombong itu memang kepuasannya ketika dia menceritakannya. Ya, ketika diminta sesuatu yang bisa diberikannya, dia pelit juga, karena sama aja gitu. Jadi percuma cerita kekayaan kalau tak mau berbagi, kan percuma gitu. Jadi saya kira itu Ibu, begitulah cara yang baik menurut saya. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Ayo silakan yang lain Ibu. Bu Noni mana Bu Noni? Bu Mawarni mewakili Mampang, mewakili Rawamangun. Medan sudah, Nurul Huda sudah. Yang mewakili Nurul Huda sudah ada. Ya, siapa lagi berikutnya? Silakan. Salam. Ya, Bu Noni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Iya, saya mau nanya, Ustaz. Ya, silakan. Saya nanya tentang kesombongan ya, Ustaz ya, mengenai sombong tadi. Ya. Kadang-kadang orang itu menilai seseorang itu sombong. Sebenarnya dia kan nggak sombong, tapi karena dia menikmati, kita bilang ini menikmati karena dulu dia mungkin nggak punya harta apa-apa, sekarang dia punya. Jadi kapan lagi menikmati, tapi orang nilai itu dia sombong. Padahal diri dia tuh nggak sombong, tapi katanya kapan lagi saya akan menikmatin barang saya, kapan lagi saya menikmati hak kita. Tapi di luar itu orang bilang tuh dia tuh sombong ya, pakai harta gini-gini. Sebenarnya saya juga sering lihat di pengajian, di mana-mana tuh juga teman-teman saya. Tapi sebenarnya dia ngomong, saya nggak, kapan lagi saya udah tua, kapan lagi saya nikmatin harta saya. Saya udah segitu nggak sedekah, tapi saya masih ada uang, ya gitu ya Tas. Ya oke Tas, makasih. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, problem kita begitu. Ya, kita memang tak ada niat sombong, tapi orang menganggap kita sombong. Ya, nah jadi sebetulnya dalam hal ini berlakulah pepatah, takkan ada api kalau tak ada asap, begitu ya. Iya kan? Jadi ada pepatah mengatakan tak mungkin ada api, kalau tak mungkin ada gimana? Nggak mungkin ada asap kalau tak ada api, begitu. Ya, begitulah kira-kira. Artinya tak mungkin ada asap kalau tidak ada api, Ustaz. Ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, tidak mungkin ada asap kalau tak ada api. Kalau tak ada api. Ya. Jadi begitu. Artinya kita ini kan dalam bersikap ini kadang-kadang kita sering lupa. Ya, kita tak bisa juga menjamin sikap kita secara utuh keseluruhan. Ya, bahwa kita selalu bersikap benar. Boleh jadi ada kita yang selip atau yang yang sedikitlah yang tanpa kita sadari, sehingga akhirnya muncul penilaian orang seperti itu.
Jadi itu yang perlu kita sadari sebetulnya. Kalau kita memandangnya secara positif ya, maka sikap kita adalah mengoreksi atau mengintrospeksi diri. Jangan-jangan memang ada sebuah dari gerakkah, dari ucapan, dari sikap yang menunjukkan kesombongan itu, sehingga orang bilang itu memang mau sombong misalnya. Jadi kita tak bisa juga menyalahkan orang karena yang menilai itu memang orang gitu. Ya kan? Kita kan nggak bisa menyalahkan orang. Orang mau nilai apa kepada kita kan nggak bisa juga kita atur-atur. Orang kan suka hatinya menilai-nilai kita. Tinggal kita ajalah yang mengendalikan diri ya, sehingga lambat laun penilaian itu bisa hilang gitu. Maka introspeksilah kepada diri kita. Mungkin kita pernah terucap salah ya, atau sempat tersebut atau sempat menampakkan sikap yang menunjukkan kesan sombong itu. Jadi kalau itu terjadi, mungkin ada itu, maka kita istighfar, lalu ya kita berusaha wajar-wajar sajalah. Nah, kalaupun kita ingin betul menikmati kekayaan atau menikmati nikmat itu, ada banyak cara. Mulai jadi kalau kita tak bisa berbagi, kita nikmati aja sendiri. Jangan di hadapan orang lain. Saya kira kalaupun kita tidak berniat dalam hati untuk sombong, tapi ketika kita makan donat, Dunkin Donat di depan orang yang lagi makan singkong, ya, saya kira dia tetap menganggap kita sombong lah, Ibu. Iya kan? Iya kan? Artinya kalau kita mau menikmati donat itu, ya nikmati sajalah di rumah gitu. Ya, janganlah kita kemudian bawa keluar, di samping kita orang makan nagasari, makan donat yang enak gitu ya. Nah, walaupun niat kita tidak sombong, jangan salahkan juga orang kalau menilai kita sombong. Kenapa? Karena kita kontraskan dia gitu di hadapan orang gitu. Itu yang perlu kita jaga. Ya kan? Nah, misalnya yang paling gampang itu ya di acara-acara kematian. Ya, acara-acara kematian atau kita sedang melayat orang yang sedang meninggal. Ada orang yang meninggal dunia, kita sedang melayat. Di mana orang-orang biasanya datang melayat dengan pakaian katakanlah yang sederhana, ya cenderung warnanya gelap begitu. Tiba-tiba kita datang dengan pakaian yang mencolok gitu, dengan segala pernak-pernik dan perhiasannya. Walaupun dalam hati kita memang niatnya tidak sombong lah. Wallahi, demi Allah aku tidak sombong katanya. Tapi ketika kita kontraskan penampilan kita bersama orang-orang yang sederhana itu, jangan salahkan juga orang mengatakan ini orang sombong gitu. Itu dia ya. Jadi artinya kita memang harus mengintrospeksi diri lah. Ya mungkin kita salah, mungkin kita ada teledor dan sebagainya, maka kita perbaiki. Jadi maksud saya, kalau ada orang yang menyangka kita sombong, pertama yang perlu kita lakukan introspeksi. Kalau memang tidak ada, kita istighfar. Dan kalau memang kita ingin nikmati betul-betul, maka kalau bisa jangan berkontras lah secara langsung berhadapan dengan di hadapan orang-orang itu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Demikian Ibu. Silakan ada yang lain. Kita akan selesaikan ini tepat jam 11 kalau masih ada pertanyaan. Ya, sekarang jam 10.46. Bapak Ibu silakan. Pak Sam. Pak Samde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nih, kali ini banyak bapak-bapaknya ini. Pak Adi sehat tadi, Ibu. Kembali ke masalah sombong. Ya, silakan Pak Sam. Kan kalau sombong itu selalu identik dengan penampilan yang ditampilkan dengan gaya yang bagaimana dan juga dengan ucapan-ucapan untuk membanggakan dirinya hebat gitu. Ya. Tapi bila dia menceritakan bahwa pengalaman dia selama dari mulai muda dulu sampai dia sekarang, sehingga dia bisa berhasil, pengalaman itu banyak pahitnya, sehingga dia juga bisa tegar dan membagi pengalaman lah gitu. Nah, apakah itu juga termasuk sombong? Baik. Pak Sam, menceritakan masa lalu kita yang penuh perjuangan sehingga menghasilkan keberhasilan seperti sekarang, ya boleh jadi dengan niat untuk memberikan semacam motivasi lah, ya kepada orang lain supaya tetap semangat menjalani, tetap
menempuh upaya maksimal supaya bisa berhasil. Sejauh itu diniatkan, maka itu sesuatu yang baik. Ya, kalau itu niat kita untuk memotivasi orang lain agar kita mau berhasil, kalau mau berhasil ya harus gigih lah. Seperti dulu saya melakukan ini, itu. Nah, itu kalau sampai di situ niat kita, maka itu sesuatu yang baik. Ya, kalau sampai di situ niat kita bahwa tujuan kita adalah untuk mendorong orang supaya berusaha maksimal, supaya berhasil, maka itu baik. Tapi kalau kita semata-mata ya berniat menceritakan itu untuk menunjukkan kita hebat, gitu, peduli amat orang mau berhasil atau tidak, gitu. Nah, itu namanya kita sombong lah Pak di hadapan orang. Iya kan? Sering itu misalnya motivator itu kan sering bercerita tentang dirinya kan? Ya, kalau kita mengikuti kegiatan-kegiatan acara-acara motivasi apa misalnya, ya biasanya kan motivator itu kan menceritakan pengalaman dia masa lalu dia yang sukses, ya kan? Yang menempuh jalan menuju sukses. Nah, itu tentu tujuan dia bukan untuk sombong, tapi justru adalah untuk sebagai pelajaran ya supaya kita bisa menempuh cara mungkin bisa sama atau lebih baik daripada itu. Jadi kalau tujuannya untuk mendorong orang menjadi lebih baik, ya itu malah bagus. Ya, itu adalah sebuah sedekah dari kita untuk orang-orang itu gitu. Ya, ketika kita berhasil membimbing seseorang menjadi lebih baik, itu sedekah kita. Ya, dan boleh jadi cara kita itu adalah dengan memotivasinya dengan cara menceritakan apa yang sudah pernah kita alami dan berhasil. Dan itu tak apa-apa. Begitu Pak Sam. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Sam. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan, ada lagi? Bu Rosda? Ibu Rosda sepertinya jalan-jalan terus dari tadi ini. Oh ya. Silakan Bu. Ibu Eniva Anis dari mana ini? Silakan Mbak, Pak Adi, Pak Bu Sri, Supriyanti, Iya Pak. Bu Titut, Ibu kelihatan ya Bu Sri, Supriyanti silakan Bu Sri. Saya anaknya Ibu Slamet mau nanya. Oh ya silakan. Ya. Anak Bu Slamet. Ya. Pak, silakan saya Bu. mau nanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya surah ke-18 Al-Kahfi ayat 40. Ya. 40 itu kan orang yang beriman, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan yang ini Pak, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Ini dia sakit hati atau gimana ya Pak? itu yang tadi memang sedikit saya tekankan ya bahwa gitu. Ya memang oke. Memang itu menjadi menjadi problem juga itu ya, kesannya orang ini kesannya mendoakan keburukan gitu ya, mendoakan keburukan. Pak. Jadi begini, yang dimaksud di situ bukan berarti dia mendoakan keburukan buat orang yang punya harta tadi atau yang mendapat kekayaan tadi. Dia hanya mau mengingatkan, ya, dia hanya mau mengingatkan bahwa siapa tahu gitu ya, siapa tahu akibat kesombonganmu ini nanti Allah bisa turunkan bencana yang bisa menghilangkan semua harta, yang menghilangkan semua kekayaanmu itu. Jadi bukan mau mendoakan bakal celaka, tidak, mengingatkan. Itu persis seperti begini Bu. Seperti beginilah, kita mengingatkan anak kita, dia mau naik misalnya minjam sepeda, mau bersepeda lah gitu ya. Terus lalu kita bilang sama dia, hati-hati, nanti kamu celaka loh, ditabrak atau ditabrak orang. Itu bukan berarti Ibu kepingin dia ditabrak kan?
Iya. Iya kan? Iya kan? Oh, jadi Bukan. mengingatkan. Jadi seperti itulah kalimat itu. Jadi sebetulnya mengingatkan, hati-hati itu bisa saja terjadi. Jadi kalau ada orang kadang-kadang suka menanggapinya memang lain gitu. Loh, kok kok malah mendoakan kecelakaan? Bukan mendoakan celaka, tidak. Misalnya gini, hati-hati loh, jangan banyak kali makan kambing, nanti darah tinggi, nanti tiba-tiba, tapi bukan berarti mendoakan mati, bukan, ya kan? Tapi mengingatkan. Nah, begitulah kira-kira yang bentuk kalimat tadi itu. Jadi bukan mendoakan ya Bu ya. Tak boleh kita mendoakan orang itu. Tak boleh kita doakan orang supaya jatuh miskin, mentang-mentang sombong dia, kita doakan yang buruk pada dia, jangan. Nah ya, sebaiknya tetaplah doakan dia supaya sadar, supaya dia bisa taubat dan mendekat diri kepada Allah. Saya kira itu. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasiran Pak Ustadz. Ya Bu, makasih. Ada lagi? Ibu Sri. Mungkin terakhir Pak. Ini Sri Wahyu siapa lagi? Pak Adi, Pak. Oh, silakan Pak Adi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi nih. Diam-diam aja beliau ini. Silakan. Ya, jadi gini Pak, saya pikir dalam kita menanggapi kesombongan itu memang di sini dikasih tahu bahwa kita menasihati. Ya. Tapi yang namanya sombong itu kan orangnya dalam hati dia, kita tidak tahu kan. Betul. Serta ada sebaiknya kita itu jangan suuzon. Betul. Kita berbaik sangka sajalah. Ya, benar. Kita tidak akan menimbulkan satu konflik dan tidak membuat hati kita sakit atau gimana. Kita malah setelah kalau teman kita itu kaya, teman kita itu berhasil gitu. Kita berbaik sangka saja gitu. Kalau saya pikir itu satu jalan keluar gitu Pak Ustadz. Baik. Jadi itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya kira ini saran yang baik. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Bu Noni tadi, ya, ketika misalnya ada orang yang merasa tidak nyaman karena orang menyangka dia sombong padahal dia tidak mau sombong gitu ya. Nah, di satu sisi untuk orang yang disangka sombong, saya sarankan untuk mengintrospeksi dirinya. Mungkin dia pernah salah lah gitu ya. Mungkin dia memang ada kesan sesuatu yang terkesan ucapan perbuatannya yang kesannya sombong. Itu di sisi orang yang disangka sombong. Sementara kita yang menyangka orang, maka seperti yang Pak Adi sarankan. Janganlah kita mudah menduga atau menyangka orang. Setiap dia menunjukkan kekayaannya lalu kita sebut dia sombong gitu ya. Artinya kita bersangka baik saja, ya kan? Bersangka baik. Jadi dua sikap ini bisa digabungkan. Artinya kalau terjadi kasus-kasus begitu, orang yang di satu pihak, orang yang menyangka janganlah begitu, bersangka baiklah, itu sarannya. Sementara di pihak yang disangka, jangan langsung menuduh orang salah, tapi boleh jadi memang kita yang salah. Saya kira itu bisa diklopkan dia. Saya kira itu Pak Adi. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi nyambung ya. Nyambung tadi kan itu. Jadi kalau tadi saya menanggapi Bu Noni hanya orang yang disangka sombong saja. Rupanya ada juga nasihat buat orang yang terlalu mudah menyangka orang sombong. Ya, jangan terlalu mudah lah. Mentang-mentang dia datang dengan mobil BMW, langsung kita bilang sombong. Jangan juga. Jangan-jangan dia sopir yang baru pulang dari mana gitu ya. Benar, Ustaz. Bersangka baik saja. Betul Pak Adi. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaannya? Baiklah, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dulu. Satu lagi dong. Bu Noni ya, silakan ya, masih ada sedikit lagi. Ini satu lagi atas, karena saya suka ngelihat di mata saya sendiri. Kadang-kadang kayak di bulan Ramadan di atas, mereka itu niat untuk nyumbang di musola lah, kayak di musola kita ya Tas. Kadang-kadang mereka tuh kadang-kadang di belakang gitu. Ada yang mereka sebenarnya nggak mau nyebut namanya, tapi dia nyebut namanya. Tapi pas ketuanya pengurus itu suka nyebut sumbangan dari si A katanya. Tapi di belakang kita yang ngelirik, ih sombong amat sih disebut-sebut namanya gitu Tas. Gimana Tas?
Iya. Baik. Iya, makasih atas. Ya, itu dia seperti yang disebut Pak Adi tadi. Bukan setiap orang menyebutkan namanya ketika dia menyumbang langsung dianggap sombong. Berpikir positif sajalah. Ya, boleh jadi dia bertujuan untuk mendukung atau untuk memotivasi orang lain. Ya, supaya orang mau ikut langkah-langkah dia, dan itu baik gitu. Ya, sama dengan Pak Sam tadi nanya, dia bercerita tentang masa lalu yang sukses, bukan berarti dia sombong. Langsung kita bilang sombong salah. Ya, boleh jadi tujuannya seperti itu. Ya, jadi itu cukup melengkapi lah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita dapat bertemu walaupun dalam forum seperti ini, tapi setidaknya tetap bisa mengeratkan silaturahim kita. Ya, kita tadi sampai ada 30 lebih orang ya. Mudah-mudahan saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi secara umum ini bisa saya sebutkan dari Majelis Taklim Nurul Huda, ya, Matraman, dari Taufik Rawamangun, dari Nurul Hidayah, dari Al Hidayah ya. Dari Nurul Hidayah. Dari Nurul Hidayah, kemudian dari At-Tayyibah, dari Bu Noni dari At-Taufik ya. Kemudian Pak Adi dan kawan-kawan, Pak Hasan, Pak Sam dan Bu Sri dari ini tadi Ibu Asmawati dari Semansa 1 Medan, Al Hikmah ya. Kemudian saya sebetulnya mengundang teman-teman saya di kampung. Ini sebetulnya kesempatan saya silaturahmi. Sebetulnya kesempatan saya silaturahmi dengan mereka. Ya, tapi alhamdulillah lah, apapun itu kita bersyukur dalam kajian kali ini banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Ya, begitu dalamnya perumpamaan yang Allah tunjukkan kepada kita. Dalam ayat ini betapa kita memang harus mensyukuri sebesar apapun nikmat Allah, bahwa ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki orang lain dan yang kita miliki, sejatinya itu adalah kebijaksanaan Allah. Allah lah yang berhak memberikan apa dan kepada siapa. Lalu dengan itu kemudian kita mensyukuri sebesar apapun yang kita miliki. Kebahagiaan hati terletak kepada ketika kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Sebaliknya, kesusahan hati dan kegelisahan ketika kita selalu memikirkan apa yang orang lain miliki. Nah, itu yang perlu kita ingat. Jadi syukurilah apa yang sudah kita miliki, syukurilah apa yang sudah kita dapatkan. Insya Allah diberikan Allah yang belum kita dapatkan. Ya. Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesehatan yang utama bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita berjumpa lagi di Kamis mendatang. Ini kajian insya Allah rutin. Ini adalah kerjasama dari Majelis Taklim Nurul Huda dengan forum komunikasi, forum kajian Islam Khuluqin Azim yang saya koordinasi sendiri dalam hal ini. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim dalam kajian ilmu seperti ini. Demikianlah, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa hab lana quwwatan lina'mala ma 'alimna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma sahih ajsadana, Allahumma tawwil a'marana, Allahumma sammit imanana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sama-sama saya juga terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pamit duluan. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.